Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mufarjal dari kelas 3IA04. Saya akan melakukan uji coba terhadap API perpustakaan. Untuk melakukan uji coba tersebut, saya telah menjalankan servernya. Kemudian kita akan melakukan uji cobanya dengan sebuah tool, yaitu dengan menggunakan Postman. Sebuah perpustakaan dapat mengambil sebuah data, kemudian kita juga dapat menyimpan sebuah data, mengedit sebuah data, dan juga dapat menghapus sebuah data. Yang pertama kita lakukan kita akan mengambil sebuah data. Nah, untuk mengambil sebuah data, kita menggunakan sebuah API, yaitu API-nya itu terdapat pada URL ini. Nah, untuk mengambil sebuah data, kita menggunakan metode get. Nah, kemudian kita send, dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini merupakan data daripada sebuah data buku. Nah, bagaimana kita untuk menyimpan sebuah data? Untuk menyimpan sebuah data, saya menggunakan API pada URL berikut. Nah, untuk menyimpan, saya biasanya menggunakan metode post. Nah, di sini ada metode post. Nah, datanya itu kita masukkan melalui body. Nah, di sini contohnya ada judul buku, Java Desktop, dan sebagainya. Nah, kemudian kita send lagi supaya data ini kita kirim ke server. Nah, hasilnya server akan mengeluarkan output seperti ini jika datanya sukses, ya. Nah, kemudian setelah kita simpan, kita cek lagi apakah datanya itu telah simpan atau tidak. Kita lakukan get lagi seperti tadi, dan hasilnya adalah data tersimpan, ya. Nah, ini ada datanya tersimpan. Nah, kemudian ada saatnya kita akan melakukan edit sebuah data, ataupun kita mengedit sebuah data. Bagaimana sih? Nah, di sini untuk mengedit sebuah data, kita juga punya API. Saya juga punya API, yaitu pada URL berikut. Nah, untuk mengedit sebuah data, biasanya saya menggunakan metode put. Nah, kemudian untuk melakukan edit sebuah data ini, kita melakukannya juga pada body juga, ya, seperti ini. Nah, di sini misalnya kita mengganti judul dari sebuah buku, kita tambahkan jadi swing. Nah, kemudian kita send lagi, kita kirim lagi ke server supaya dia mengubah judul buku tersebut. Ya, di sini langsung keluar data diedit dan suksesnya ada true. Nah, kemudian kita get lagi untuk memastikan apakah data telah diedit atau tidak. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa data telah diedit. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan sebuah API, kita juga dapat menghapus data-data ini. Nah, untuk menghapus, saya biasanya menggunakan metode delete. Nah, kemudian di URL-nya ada di sini, akan tetapi di ujung URL ini saya memberikan sebuah parameternya itu berupa ID buku. ID buku tadi yang kita gunakan adalah ini. Nah, kemudian tinggal kita send, dan data terhapus. Dan untuk memastikannya lagi, kita get lagi datanya, dan hasilnya datanya tinggal 2 data. Baiklah, kemudian saya juga membuat sebuah contoh dari aplikasi saya, klien. Bagaimana sih si aplikasi klien tersebut akan menggunakan API ini, ya. Di sini saya membuat sebuah contoh aplikasi klien berada pada port 9000. Nah, ini ada sebuah contoh aplikasi kliennya. Kita login terlebih dahulu. Ya, ini ada contoh aplikasinya. Nah, dari mana kita tahu bahwa si aplikasi klien ini menggunakan API tersebut? Pada Chromium kita dapat
menggunakan toolnya, yaitu ada developer tool. Ya, di sini ada networknya. Kita bisa memantau bagaimana dia menggunakan API tersebut. Nah, kita klik dulu daftar buku. Nah, di sini kita menggunakan sebuah API, yaitu dari URL ini. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini dia menggunakan URL yang telah kita gunakan yang di sini. Nah, ketika di get, hasilnya itu adalah ini. Hasilnya ada JSON. Kemudian JSON ini akan dirender di sebuah tabel. Nah, itu adalah contoh daripada metode get yang tadi kita gunakan. Nah, kemudian ketika kita pilih sebuah buku, ya, datanya buku telah dipilih, dan di sini bisa kita lihat bahwasannya dia menggunakan sebuah API juga untuk melakukan save sebuah data. Kemudian bagaimana untuk menghapus sebuah data peminjaman. Nah, ini adalah sebuah data peminjaman. Kita lihat lagi bahwa di sini dia menggunakan API lagi untuk mengambil sebuah datanya. Kemudian untuk menghapusnya seperti ini. Yes. Nah, di sini juga dia menghapus. Dia juga menggunakan metode delete. Ya, berdasarkan ID dari si peminjaman. Dan klik OK. Oke, sekian untuk uji coba API perpustakaan XYZ. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.